siapa saja yang dinyatakan lolos seleksi administrasi itu nanti akan diumumkan. Untuk selanjutnya teman-teman mengikuti tahapan berikutnya yaitu seleksi akademik. Nah, ini adalah salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi kepegawaian yang update dan terpercaya. Nah, hari ini Mimin akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan kepada Mimin, bagaimana proses selanjutnya setelah kita mengikuti yang namanya seleksi administrasi untuk PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, hari ini Mimin akan menjelaskan terkait tahapan umum pada seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini diawali dengan poin pertama ya, registrasi dan verifikasi peserta ini diikuti ketika teman-teman dicalonkan sebagai peserta sasaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi kalau teman-teman itu login ke aplikasi SIM PKB teman-teman itu dan muncul teman-teman itu dinyatakan berhak ikut sebagai sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2023, berarti teman-teman masuk ke poin registrasi dan verifikasi peserta. Nah, ini sudah teman-teman lalui ya tentunya ya. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu tahap kedua ya. Ini adalah tahapan yang saat ini sedang dilalui oleh teman-teman peserta calon PPG ya tahun 2023, di mana setelah teman-teman dinyatakan sebagai calon peserta sasaran, teman-teman wajib mengupload berkas pendukung untuk pengajuan berkas PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini adalah untuk seleksi administrasi ya, di mana teman-teman harus mengupload berkas pendukung mulai dari mengisi profil biodata diri, mengisi nomor rekening, linearitas ijazah, kemudian mengupload SK pengangkatan pertama sampai dengan fakta integritas. Nah, ini yang saat ini proses ini yang sedang teman-teman lalui. Kemudian setelah proses seleksi administrasi ini, apa yang harus teman-teman lakukan yaitu berkas ajuan seleksi administrasi teman-teman itu nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi, atau kita kenal dengan istilah verval ya. Nah, untuk verval ini dilakukan oleh BBGP atau BGP dan admin Dinas Pendidikan tentunya. Nah, ini adalah memfasilitasi atau melakukan verifikasi terhadap berkas ajuan seleksi administrasi teman-teman apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini nanti akan menghasilkan 3 ketentuan ya. Berkas teman-teman itu disetujui, kemudian ditolak untuk perbaikan maupun ditolak permanen. Nanti akan Mimin jelaskan di halaman berikutnya. Nah, ini dilakukan oleh BGP ya, Balai Guru Penggerak ya, atau Badan Balai Guru Penggerak BBGP dan BGP dan admin Dinas Pendidikan. Nah, kemudian setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, teman-teman akan mengikuti yang namanya seleksi akademik. Nah, seleksi akademik ini setelah beberapa tahun ini setelah corona atau COVID, itu dilakukan seleksi berbasis domisili, yaitu teman-teman nanti akan mengikuti tes ya, kita kenalnya dengan istilah pretest di domisili teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman bisa mengikuti ini dari rumah teman-teman masing-masing ya. Jadi nanti teman-teman akan melakukan instalasi program untuk mengikuti seleksi akademik atau pretest ini. Jadi nanti teman-teman akan dipandu atau dibimbing untuk melakukan download install aplikasi yang teman-teman akan gunakan uji coba seleksi akademik nantinya ya. Ini nanti akan dibimbing, ada grupnya nanti yang akan dibuat bagi teman-teman ya yang akan mengikuti seleksi akademik. Jadi nanti teman-teman akan dipandu dari teman-teman LPTK untuk mengikuti seleksi akademik ya. Nah, setelah mengikuti seleksi akademik atau pretest ini, teman-teman akan diumumkan hasil seleksi akademiknya nanti. Nah, seleksi akademik ini diambil berdasarkan bidang mapel atau bidang studi teman-teman ambil ketika pemilihan mengikuti bidang studi PPG tentunya ya. Jadi setelah seleksi akademik nanti akan muncul hasil seleksi akademik. Jadi kalau teman-teman dinyatakan lulus ya, lulus seleksi akademik berarti teman-teman setelah ini diumumkan nih, oh ini daftar peserta yang lulus, kemudian akan dilakukan plotting ke LPTK atau lembaga pendidik dan tenaga pendidikan atau kampus yang menaungi teman-teman untuk mengikuti PPG dalam jabatan nantinya. LPTK ini adalah nama kampus yang tempat teman-teman gunakan untuk mengikuti PPG. Nah, kemudian nanti di sini nanti akan muncul di aplikasi SIM PKB teman-teman itu terkait konfirmasi kesediaan.
Ketika teman-teman dicalonkan setelah lulus seleksi akademik ini dan dicalonkan sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, teman-teman akan mengisi konfirmasi kesediaan, saya bersedia atau tidak bersedia. Misalnya kalau teman-teman tidak bersedia, berarti teman-teman tidak dicalonkan nantinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah berjawab bersedia, nanti akan muncul penetapan ya. Penetapan dan lapor diri, penetapan daftar nama peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Tahap 3 nanti akan muncul. Nah, teman-teman wajib melakukan lapor diri nanti. Jadi teman-teman melakukan upload berkas lapor diri. Nanti akan disampaikan lagi ya di surat edaran dan di SIM PKB masing-masing. Nah, setelah teman-teman ditetapkan dan teman-teman sudah lapor diri, baru diikuti dengan penjadwalan dan pengkelasan. Jadi nanti akan dibuatkan jadwal dan pengkelasan untuk PPG dalam jabatannya. Teman-teman akan dibuatkan grupnya, grup A, grup B, ditentukan LPTK-nya di mana ya. Kemudian setelah itu baru teman-teman itu mengikuti pembelajaran berbasis LMS ya, Learning Management System atau e-learning, di mana nanti teman-teman itu akan belajar mandiri dulu biasanya di e-learning ya. Teman-teman akan dibuatkan akun dan login menggunakan akun SIM PKB teman-teman untuk login ke LMS-nya ini, mengerjakan LK mandiri biasanya atau lembar kerja nanti. Nah, setelah itu baru teman-teman akan melakukan pembelajaran dan penilaian. Ini sudah dilakukan di LPTK teman-teman masing-masing dan nanti akan diajarkan, teman-teman akan diajarkan oleh dosen widyaswara ya. Jadi nanti akan ada dosennya, kemudian ada guru pamongnya, kemudian ada teman-teman sejawat juga ya yang rekan-rekan PPG teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan melakukan pembelajaran dan penilaian dan ini cukup menguras tenaga dan waktu ya, karena pembelajarannya full daring dan waktunya cukup panjang. Nah, setelah proses pembelajaran, teman-teman itu nanti akan mengikuti yang namanya ujian UKM PPG gitu ya. Nah, di mana di sini nanti ada yang namanya UP dan UKIN ya, uji pengetahuan dan uji kinerja. Teman-teman nanti harus menampilkan uji kinerja dan uji pengetahuan berbasis seleksi akademik lagi UP-nya nanti. Teman-teman akan dites lagi. Nah, rangkaian teman-teman PPG itu sebenarnya akhirnya yaitu ujian UKM PPG. Di mana kalau teman-teman lulus ini nilainya memenuhi ya, nanti akan diumumkan dan status kelulusan teman-teman itu adalah lulus. Nah, kalau teman-teman sudah lulus, baru teman-teman akan mendapatkan yang namanya Serdik tentunya ya, sertifikat pendidik, dan nanti akan diterbitkan NRG-nya oleh LPTK masing-masing. Kalau sudah selesai, baru nanti ini proses menunggu direkap oleh teman-teman GTK untuk info GTK-nya nanti ya. Baru kemudian ini selesai. Jadi rangkaian proses teman-teman tahap ini saat ini adalah teman-teman itu baru sampai seleksi administrasi di poin kedua ini. Kemudian kalau lulus baru teman-teman seleksi akademik. Kalau kemudian teman-teman lulus seleksi akademik lagi, baru teman-teman mengikuti yang namanya konfirmasi kesediaan. Kemudian jika sudah dikonfirmasi, teman-teman baru mulai mengikuti PPG sampai dengan rangkaiannya adalah lulus ya. Jadi ini adalah tahapan bagi teman-teman PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi tahapannya masih cukup panjang ya, karena saat ini baru seleksi administrasi. Nah, sasaran untuk PPG tahun ini sendiri itu ada kategori A dan kategori B ya. Pembedanya adalah bagi teman-teman, kategori B itu adalah bagi teman-teman yang registrasi baru atau baru melakukan seleksi administrasi. Tapi bagi kategori A itu adalah bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan registrasi dan verbal tetapi belum mengikuti atau belum lulus seleksi akademik. Jadi bagi teman-teman yang sebenarnya kemarin sudah ikut tapi belum lulus. Nah, perbedaannya hanya ini saja ya. Jadi memang saat ini masih untuk kategori B karena tanggal ini masih masuk perhitungan untuk yang kategori B. Kategori A itu belum dibuka untuk saat ini. Nah, untuk seleksi administrasinya sendiri prosesnya jelas ya. Teman-teman silakan login ke aplikasi SIM PKB-nya masing-masing, kemudian melakukan perubahan profil, update profil dan melengkapi berkas administrasi, di mana ini ada profil dan linearitas ijazah, kemudian mengunggah ijazah, scan ijazah ya teman-teman, kemudian berkas pengangkatan pertama, kemudian pangkat ya 2 tahun, kemudian pembagian tugas mengajar, kemudian fakta integritas. Nah, teman-teman ini nanti melakukan upload, scan berkas-berkas yang diperlukan, kemudian mengisi profil biodata diri termasuk nomor rekening dan lain-lain.
Nah, ini nanti akan diverval oleh teman-teman dari Balai Guru Penggerak atau Badan Balai Besar Guru Penggerak ya. Nah, hasilnya ini yang tadi Mimin sampaikan itu bisa ditolak. Kalau ditolak berarti tahun ini teman-teman nggak bisa ikut, ini tolak permanen ya. Kalau ditolak berkas teman-teman, teman-teman tidak berhak mengikuti tahun ini. Tapi kalau ditolak perbaikan berarti teman-teman silakan perbaiki berkas sesuai dengan yang ditolak itu. Teman-teman masih bisa perbaiki ketika ditolak, ajukan lagi nanti akan di-approve. Atau teman-teman yang memang berkasnya sudah benar langsung disetujui gitu ya. Jadi ini adalah kategori untuk teman-teman lulus seleksi administrasi. Yang kemudian kalau sudah lulus ini baru berhak mengikuti seleksi akademik. Nah, berikut ini adalah konfirmasi bidang studi untuk kategori A. Untuk kategori A sendiri itu belum dibuka ya, dibukanya tanggal 10 Juni pukul 10. Nah, kemudian banyak yang bertanya sama Mimin, Min, kalau saya tahun kemarin ketika mendaftar administrasi, saya milihnya bidang studi A, sementara saya sudah lulus ijazah dengan ijazah yang baru, bisa saya ganti nggak? Jawabannya adalah bisa. Nanti ketika ini sudah dibuka untuk kategori A, teman-teman itu ada menu pilihan ubah bidang studi PPG. Jadi teman-teman bisa melakukan ubah atau perubahan bidang studi PPG nantinya ya di sini ya. Teman-teman silakan melakukan perubahan untuk memilih bidang studi PPG-nya yang baru atau mengikuti SE yang baru karena terdapat beberapa perubahan untuk bidang studi PPG di SE yang baru ya, surat edaran yang baru. Kemudian teman-teman baru melakukan konfirmasi pendaftaran. Di sini nanti akan muncul selamat keikutsertaan Anda dalam pengisian program PPG dalam jabatan telah dengan bidang studi bla bla bla. Ini sudah sesuai ya. Ini jawabannya, nanti silakan ditutup. Jadi teman-teman sudah melakukan konfirmasi pendaftaran. Nah, untuk pemeriksaan berkas dan status hasil teman-teman itu yang Mimin bilang tadi ya. Jadi ini dicek diverval oleh teman-teman dari BGP, Balai Guru Penggerak. Nanti ini hasilnya tolak permanen, tolak perbaikan maupun setujui dokumen. Jadi ini teman-teman pastikan berkas dokumen yang teman-teman upload itu memang jelas dan terbaca dan yang tentu adalah sesuai dengan ketentuan surat edaran ya. Jadi pastikan berkasnya memang asli atau legalisir atau fotokopi yang dilegalisir ya. Dan terbaca dengan jelas tentunya. Jangan sampai di-scan tetapi tidak terbaca dengan jelas. Nah, rangkaiannya adalah jadwal pelaksanaan ini dimulai dari kategori B untuk saat ini ya, yaitu 30 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Ini bagi teman-teman kategori B. Kemudian untuk kategori A itu dibuka tanggal 10 Juni sampai 15 Juni 2023. Jadi teman-teman silakan cek SIM PKB-nya masing-masing, lihat dia termasuk kategori A atau B teman-temannya ya. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Ini adalah ranahnya teman-teman BGP ya. Ini ranah-ranah teman-teman BGP. Kemudian perbaikan berkas ini adalah bagi teman-teman yang berkasnya ditolak untuk perbaikan. Setelah hasil validasi ini, kalau berkas teman-teman ditolak, teman-teman diizinkan untuk melakukan perbaikan di waktu ini juga ya. Jadi teman-teman wajib melakukan pengecekan SIM PKB-nya secara berkala. Jadi kalau berkas teman-teman itu ditolak, teman-teman langsung bisa perbaiki saat itu juga. Jadi jangan melewati batas yang telah ditentukan. Nah, poin perbaikan berkas ini adalah bagi teman-teman yang dinyatakan berkasnya ditolak untuk perbaikan oleh teman-teman BGP. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah tanggal 5 Juli 2023. Siapa saja yang dinyatakan lolos seleksi administrasi itu nanti akan diumumkan. Untuk selanjutnya teman-teman mengikuti tahapan berikutnya yaitu seleksi akademik. Nah, ini adalah rangkaian untuk PPG dalam jabatan tahun 2023. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait PPG dalam jabatan, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi yang Mimin sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.